Bab 30, Bab 2150, Nyanyian Bulan bagian 4. Hem. Dari area tempat duduk kerajaan ilahi bulan dan bintang, beberapa kepala menoleh. Hem. Putra ilahi dan bupati ilahi mereka tiba-tiba berdiri. Satu persatu, para tetua bangkit dari tempat duduk mereka. Pandangan mereka terkunci pada medan perang, pada pedang di tangan Shen Wei. Aura itu, warna itu, kekuatan itu. Dengan pedangnya terangkat tinggi ke langit, Shen Wei batuk darah. Cairan merah tua mengalir di bibirnya sebelum dia mendongakkan kepalanya. Tatapannya tak tergoyahkan, dipenuhi dengan tekad yang kuat. Tetesan. Setetes darahnya jatuh ke bilah pedang. Lalu, raungan memekakkan telinga meletus dari pedang itu seolah-olah telah terbangun dari tidur yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Pisau itu bergetar hebat, melepaskan denyut nadi ilahi yang menyebar di medan perang seperti gelombang pasang. Di alam dewa, banyak artefak ilahi yang paling legendaris, pedang, tombak, relik dewa sejati dan iblis sejati, tidak dapat mewujudkan kekuatan penuh mereka. Ini karena hukum surgawi telah melemah, membatasi hakikat keilahian di alam itu. Tapi di sini, di abis, di mana hukum surgawi tidak tersentuh oleh berlalunya waktu, di mana dunia masih seperti pada era kuno dewa dan iblis. Di sini, kekuatan penuh pedang itu meletus tanpa hambatan. Terengah-engah kolektif bergema di seluruh kerajaan ilahi saat surga berguncang. Tanah bergetar, retakan terbentuk di bawah kaki Shen Wei saat tekanan dari pedang meroket. Kekuatan yang telah lama terkubur, kekuatan yang telah tertidur selama beberapa generasi, akhirnya telah bangkit. Dari kerajaan ilahi bulan dan bintang, ekspresi para bupati ilahi berubah drastis. Kekuatan itu, napas bupati ilahi bulan tercekat di tenggorokannya, pupil matanya mengecil menjadi tusukan jarum saat dia menatap, tercengang tak terlukiskan. Dari semua orang yang hadir, reaksinya adalah yang paling intens, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan di depan matanya sendiri. Bulan ilahi telah muncul di langit. Bulan ilahi yang dipanggil putra ilahi bulan dengan kekuatannya adalah pemandangan yang harus dilihat. Itu telah memperkuatnya, meningkatkan kemampuannya melampaui batas biasanya, dan ketika dikombinasikan dengan kekuatan putra ilahi bintang, wilayah kekuasaan mereka telah mencapai tingkat peningkatan yang mengerikan. Namun sekarang, bulan yang sama itu tampak tidak penting. Benar-benar tertutup oleh benda langit yang menjulang di hadapan mereka sekarang. Wilayah ilahi pilon ungu telah sepenuhnya turun. Saat kehadirannya menguat, medan perang di sekitarnya berubah. Arena yang luas memudar menjadi gelap, digantikan oleh langit malam yang tak terbatas. Tidak ada apa-apa. Tidak ada bintang. Tidak ada rasi bintang. Tidak ada cahaya yang jauh. Hanya bulan ilahi. Menggantung tinggi di atas, cahaya ungunya menerangi kehampaan. Itu bukan sekadar manifestasi kekuatan. Itu adalah realitas itu sendiri yang tunduk pada keinginan wilayah tersebut. Bahkan Dian Jiushi, yang sepenuhnya dikonsumsi oleh kekuatan Vena amarah agung, merasakan bel alarm berbunyi di jiwanya. Rasa bahaya, tidak seperti apapun yang pernah dialaminya sebelumnya, menerpanya. Itu adalah peringatan utama, berteriak padanya bahwa dia harus bertindak sekarang. Dia harus menyerang sebelum terlambat. Tetapi, dia ragu-ragu. Karena dia adalah Dian Jiushi. Karena harga dirinya menolak untuk membiarkannya bergerak. Sejak awal, dia telah menyatakan kepada semua orang yang menonton bahwa dia akan menghancurkan Shen Wei dengan kekuatan penuhnya. Bahwa dia akan membuktikan keunggulannya. Bahwa dia akan menunjukkan kepada seluruh abis mengapa dia masih menjadi putra dewa terkuat. Jika dia menyerang sekarang,
jika dia menyerang sebelum dia melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Bukankah itu berarti dia takut padanya? Bukankah itu berarti kata-katanya sebelumnya tidak ada artinya? Konflik dalam benaknya seperti badai yang menderu, tubuhnya gemetar saat nalurinya melawan egonya. Tetapi konflik itu hanya memperburuk situasinya. Nadi amarah agung tidak mengizinkan keraguan. Itu tumbuh subur pada emosi mentah, pada kekacauan, kemarahan, dan kehancuran. Dan sekarang, keraguan itu memberinya makan. Kekuatan yang dulunya berada di bawah kendalinya sekarang mengendalikannya. Pembuluh darahnya berdenyut kencang di kulitnya, cahaya keemasan semakin dalam saat tubuhnya tanpa sadar menegang, amarah menggelegak melampaui kemampuannya untuk menahannya. Dari area tempat duduk, Dian Rahu memperhatikan putranya, ekspresinya semakin gelap. Jari-jarinya mengencang di sandaran tangan, aura ilahinya berfluktuasi untuk pertama kalinya sejak pertandingan dimulai. "Nak," gumam Dian Rahu, suaranya sangat rendah sehingga hanya orang-orang di dekatnya yang bisa mendengarnya. "Sepertinya, rencanamu akan gagal. Tidak seperti putranya yang bodoh, yang masih terperangkap dalam kesombongan dan keangkuhannya yang palsu." Dian Rahu, seperti para bupati ilahi lainnya, memahami implikasi sebenarnya dari apa yang sedang terjadi. Domain ilahi Pilon Ungu, teknik pamungkas Dewa Bulan Pilon, telah turun ke medan perang. Itu bukan sekadar teknik. Itu adalah sebuah deklarasi. Bukti leluhur, warisan, hak ilahi. Hanya mereka yang garis keturunan Dewa Bulan dapat mengolah seni ilahi Dewa Bulan. Ini adalah hukum yang tidak dapat disangkal. Kebenaran yang tertulis dalam esensi kerajaan ilahi bulan dan bintang. Bahkan jika Dian Jiushi memenangkan pertempuran hari ini. Bahkan jika Shen Wei jatuh di bawah tinjunya. Semuanya telah berubah. Dian Rahu sudah bisa melihatnya, rencananya hancur di depan matanya. Saat tatapannya beralih ke area tempat duduk kerajaan ilahi bulan dan bintang, dia melihat persis apa yang dia harapkan. Bupati ilahi bulan dan bupati ilahi bintang telah menoleh. Tetapi mereka tidak melihat Shen Wei. Tidak. Mereka menatap lurus ke arah bupati ilahi tanpa cahaya. Beban yang menyesakkan menekan arena. Ketegangan yang tidak ada hubungannya dengan pertempuran itu sendiri. Itu adalah pertempuran otoritas, identitas, legitimasi. Karena Shen Wei seharusnya tidak dapat menggunakan teknik ini. Karena Shen Wei seharusnya tidak memiliki kekuatan Dewa Bulan Pilon. Karena Shen Wei seharusnya menjadi kerabat jauh dari Bupati Ilahi Malam Abadi. Tapi sekarang, dengan domain ilahi Pilon Ungu terungkap di depan semua orang, klaim itu menggelikan. Jika Shen Wei mampu menampilkan teknik ilahi tertinggi Dewa Bulan, itu hanya bisa berarti satu hal. Dia bukan sekadar yatim piatu yang ditemukan oleh kerajaan ilahi Malam Abadi. Dia bukan sekadar kerabat jauh Bupati Ilahi tanpa cahaya. Dia adalah orang-orang kerajaan ilahi bulan dan bintang. Dan sekarang, di hadapan seluruh abis, kebenaran ini telah terungkap. Ini bukan lagi sekadar pertarungan antara dua anak ilahi. Ini bukan lagi sekadar pertarungan untuk hak pertunangan. Bahkan jika Shen Wei kalah, bahkan jika Dian Jiushi menang, kerajaan ilahi bulan dan bintang tidak akan pernah membiarkan Shen Wei dibawa pergi dengan mudah. Bahkan jika Moon and Star Divine Regent tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah mengenal orang tuanya, dan tidak memiliki hubungan sebelumnya dengannya. Kebenaran yang tidak dapat disangkal tetap ada, dia memiliki garis keturunan Dewa Bulan Pilon Ungu. Itu saja sudah lebih dari cukup alasan untuk mengklaimnya sebagai salah satu dari mereka. Namun, bukan hanya garis keturunannya yang membuatnya tak ternilai. Bakatnya, jika sebagian kecil rumor tentangnya benar, tidak.
Bahkan jika kurang dari setengahnya akurat, mereka tetap akan berjuang mati-matian untuk menempatkannya di jajaran mereka. Bakat seperti miliknya bukanlah sesuatu yang bisa mereka relakan. Jari-jari Dian Rahu mencengkeram erat sandaran tangan. Rencananya berantakan. Dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Saat domain ilahi sepenuhnya tenang, medan perang berubah total. Shen Wei melayang di langit, bermandikan cahaya ilahi bulan pilon ungu, rambut panjangnya berkibar di belakangnya dalam gelombang cahaya ungu yang berkilauan. Matanya yang dulu berwarna merah tua yang mengandung kekuatan api vermilion telah berubah menjadi ungu tua surgawi, cahayanya seperti dunia lain. Seperti dewi yang baru saja turun dari surga. Dia menatap bulan ilahi yang tergantung tinggi di atas, kekuatan domain mengalir melalui seluruh keberadaannya. Ini adalah kekuatan diriku sebelumnya. Suaranya lembut, tetapi tegas saat dia berpikir dalam hati. Kesadaran yang tenang yang bergema melalui jurang ingatannya. Untuk pertama kalinya, dia merasa utuh. Kekuatan burung vermilion tidak pernah benar-benar miliknya. Tapi ini miliknya. Inilah dirinya yang seharusnya. Pedang di tangannya meraung karena kegembiraan, bilahnya berdenyut dengan niat ilahi, seolah-olah menjawab kebangkitan jiwanya. Meskipun kultivasinya hanya level 6 Divine Extinction, dalam Purple Pylon Divine Domain, kekuatannya telah mencapai level yang dapat menyaingi Dian Jiushi sendiri. Karena kau mengizinkanku bergerak, maka aku tidak akan menolak. Suaranya bergema di medan perang. Jelas. Tenang. Tak tergoyahkan. Kemudian, dia bangkit. Sosoknya melayang ke langit malam, kehadirannya diterangi oleh cahaya bulan ilahi. Saat dia bangkit, cadar yang menutupi wajahnya terlepas, berkibar lembut tertiup angin. Dan dunia terdiam. Keheningan kolektif menyebar di antara para penonton. Kecantikannya yang halus, sekarang sepenuhnya terungkap di bawah cahaya Purple Pylon Moon. Bahkan melampaui mitos. Jubahnya yang berlumuran darah, luka yang tak terhitung jumlahnya merusak kulitnya yang halus, hanya memperkuat cahaya surgawinya. Seperti dewi yang terluka dalam pertempuran yang berdiri di atas semua ciptaan. Sangat cantik. Hua Caili, yang duduk di antara Heaven Breaker Divine Kingdom, bergumam dengan linglung. Dia sudah tahu Shen Wei cantik. Tapi sekarang, bulan ilahi telah mengubahnya. Dia tidak lagi sekadar cantik. Dia ilahi. Dia tak tersentuh. Seringai Dian Jiushi goyah untuk pertama kalinya. Sesuatu dalam dirinya bergejolak karena gelisah. Tapi sebelum pikiran itu bisa terbentuk sepenuhnya, Shen Wei bergerak. Pedangnya bergetar dengan kekuatan, bersinar lebih terang dari sebelumnya, saat dia memfokuskan semuanya menjadi satu serangan. Ini bukan lagi kekuatan Vermilion Bird. Bukan lagi teknik Eternal Night. Ini adalah kekuatannya sendiri. Kekuatan yang selama ini tertidur dalam jiwanya. Sekarang telah sepenuhnya terbangun. Dia mengayunkan bilah pedangnya ke bawah. Sebelum sinar pedang itu mencapainya, Dian Jiushi merasakan seluruh dunianya runtuh. Langit menjadi gelap. Cahaya bulan ilahi menenggelamkan semua cahaya lainnya. Ruang di sekitarnya terkoyak. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai. Untuk pertama kalinya dalam seluruh hidupnya. Dian Jiushi merasakan kematian. Tubuhnya menjerit. Nalurinya meraung. Dia bergerak. Tebasan bulan pilon ilahi tidak dapat dihentikan. Itu menimpanya seperti penghakiman itu sendiri. Raungan Dian Jiushi mengguncang langit. Suaranya serak karena putus asa saat ia berjuang untuk menghindari serangan pedang yang turun. Namun, kemanapun ia berpaling, tidak ada tempat berlindung,
tidak ada sudut medan perang yang tidak tersentuh. Seolah-olah tebasan tunggal ini telah menyelimuti seluruh dunia itu sendiri, menutup setiap jalan mundur. Tekanan yang mengerikan menimpanya, membelokkan ruang seolah-olah jalinan realitas itu sendiri tertekuk di bawah kekuatannya. Ia menggertakkan giginya, otot-ototnya menjerit saat ia mencoba memanggil sisa-sisa terakhir kekuatannya, tetapi tubuhnya menolak untuk patuh. Nalurinya melolong, tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat untuk lari, tidak ada cara untuk bertahan hidup tanpa cedera. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan ketakutan. Kepercayaan dirinya, kesombongannya, semuanya hancur dalam sekejap. Pembuluh darah di dahinya bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, berdenyut liar seolah-olah merasakan keputusasaan-nya. Saat ia melepaskan rasa takutnya, pembuluh darah amarah besar merespons. Ia juga ingin bertahan hidup. Tebasan bulan tiang ilahi Shen Wei menghantamnya secara langsung. Gelombang kejut yang memekakkan telinga merobek medan perang, mengguncang seluruh tanah suci. Cahaya ilahi dari tebasan itu menerangi jurang, merobek kekosongan itu sendiri. Dan di tengahnya, tubuh Dian Jiuxi remuk di bawah kekuatannya. Argh! Raungan kesakitan keluar dari tenggorokannya. Darah meledak dari tubuhnya ke segala arah, aura emas yang dulunya memancarkan kekuatan absolut kini basah kuyup dalam warna merah tua. Tulang-tulangnya retak. Dagingnya terbakar. Seluruh tubuhnya terlempar seperti boneka yang rusak, jatuh liar di langit. Melayang jauh, jauh dari medan perang. Seluruh penonton berdiri, mata mereka terpaku pada sosok Dian Jiuxi yang lemas dan terbang tak terkendali ke tepi area pertempuran. Keluar, keluar, keluar! Yun Ce mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Jika Dian Jiuxi jatuh dari batas pertempuran, Shen Wei akan menang. Di medan perang, Shen Wei terhuyung-huyung. Napasnya bergetar, seluruh tubuhnya gemetar karena kelelahan. Bulan ilahi berkedip-kedip di atasnya, cahayanya meredup saat kekuatannya memudar. Dia telah memberikan segalanya untuk serangan terakhir itu. Dan sekarang, tubuhnya bergoyang, penglihatannya menggelap di tepinya. Domain ilahi pilon ungu bergetar hebat, fondasinya yang dulunya tak tergoyahkan kini goyah karena tekanan. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba melalui langit malam yang ilusif, dan kegelapan yang luas dan tak berujung yang pernah mendominasi medan perang mulai terdistorsi, berkedip-kedip seperti lilin yang hampir padam. Kekuatan luar biasa yang menopangnya telah melemah hingga ekstrim, namun, bahkan saat wilayah itu terancam runtuh, bulan suci tetap ada. Tergantung di langit, ia terus memancarkan cahaya surgawinya, mercusuar yang tak tergoyahkannya menolak untuk memudar. Bahkan saat wilayah itu runtuh di sekitarnya, cahaya suci bulan bersinar lebih terang dari sebelumnya, sebuah pengingat bagi semua yang hadir bahwa ini bukanlah ilusi. Keluarlah, keluarlah. Dari sisi kerajaan suci bulan dan bintang, baik itu para bupati suci, tetua, atau anggota biasa, semua mata tertuju pada sosok Dian Jiuxi yang mundur dengan cepat. Suara mereka, yang dipenuhi dengan urgensi dan antisipasi, menggemakan permohonan putus asa yang sama. Keluarlah, keluarlah. Tinju mereka mengepal, napas mereka tertahan, setiap otot di tubuh mereka menegang karena harap-harap cemas. Inilah saatnya. Dia telah menerima serangan pamungkas Shen Wei sepenuhnya, dan tubuhnya yang babak belur itu melesat ke ujung area pertempuran. Keluar, keluar. Suara mereka semakin keras, semakin putus asa. Kemenangan sudah begitu dekat hingga mereka bisa merasakannya. Jantung Yun Ce berdebar kencang. Namun,
saat tubuh Dian Jiuxi hendak melintasi batas pertempuran. Boom! Udara bergetar. Dan tiba-tiba, Dian Jiuxi berhenti. Tubuhnya bergetar di udara, tetapi dia tetap berhenti. Napas Yun Che tersendat, jari-jarinya mengencang karena frustrasi dan ngeri. Kerumunan itu terdiam. Dian Jiuxi hampir tidak berada dalam batas pertempuran. Telah menghentikan dirinya sendiri di udara. Cahaya keemasan samar masih berkedip-kedip di sekujur tubuhnya yang babak belur. Urat-uratnya menonjol aneh di bawah kulitnya saat ia memaksakan diri untuk berdiri tegak. Dadanya naik turun dengan napas tersengal-sengal dan tidak beraturan. Darah menetes di dagunya, matanya menyala dengan perlawanan yang tak kenal ampun. Dia masih hidup. Dia masih dalam pertarungan. Bang! Kaki Dian Jiuxi menghantam kembali ke medan perang, kekuatannya mengguncang tanah yang hancur di bawahnya. Tubuhnya gemetar, kakinya nyaris tidak bisa menahannya tegak, lengannya berkedut seolah-olah setiap otot berteriak protes. Tapi dia tidak jatuh. Batuk. Muntah. Batuk. Air mancur, darah berceceran di tanah, noda merahnya mencolok di medan perang yang hancur. Bagian dalamnya bergejolak, organ-organnya menggeliat karena gempa susulan serangan Shen Wei. Namun, bahkan saat tubuhnya berteriak minta istirahat, auranya menolak untuk memudar. Itu berkedip-kedip, tidak stabil, tetapi pancaran keemasan dari vena amarah agung masih berdenyut di sekujur tubuhnya, menolak untuk membiarkannya runtuh. Bisikan menyebar ke seluruh arena. Para tetua dari kerajaan ilahi tanpa batas menghela napas lega, tubuh mereka yang tegang sedikit mengendur. Dari tempat duduknya di atas, Bupati Ilahi tanpa cahaya tetap tanpa ekspresi. Dia tidak menunjukkan kekhawatiran selama pertempuran, namun bahkan dia tidak menyangka kekuatan Shen Wei mencapai tingkat seperti itu. Jari-jarinya, tersembunyi di balik lengan bajunya, mengetuk pelan sandaran lengannya. Di antara mereka, tangan Yun Che mengepal. Sialan! Doa-doanya tidak terjawab. Dian Jiuxi masih berdiri. Dan Shen Wei, dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada. Batuk, batuk, batuk. Setiap napas terengah-engah berderak melalui dada Dian Jiuxi, tubuhnya mengejang hebat saat seteguk darah lainnya berceceran dari bibirnya. Cahaya keemasan di sekelilingnya berkedip-kedip, redup, lalu melonjak lagi, tidak menentu, tidak stabil, seolah-olah tubuhnya sendiri sedang berjuang untuk menahan kekuatan pembuluh darah. Retakan menyebar di auranya seperti pecahan kaca, namun bahkan di tengah rasa sakit, tatapannya yang berlumuran darah tidak pernah goyah. Kesombongan yang angkuh dan harga diri yang angkuh telah hilang. Kepura-puraan palsu tentang keanggunan seorang pria telah hilang. Yang tersisa adalah kegilaan. Urat nadinya berdenyut aneh, pola kuno di dahinya melebar, menyebar seperti api di wajah, dada, dan lengannya. Penglihatannya kabur. Pikirannya terbakar. Semua yang ada di sekitarnya tenggelam dalam amarah. Arg. Kamu. Raungannya mengguncang medan perang, suaranya bukan lagi suara manusia, tetapi suara binatang buas. Binatang buas yang telah kehilangan semua akal sehatnya. Lalu, mati. Suara bom yang dahsyat meledak saat aura emas Dian Jiuxi meledak keluar. Dia melontarkan dirinya ke depan, sosoknya melesat melintasi medan perang seperti bintang jatuh. Kekuatan dan kecepatannya melonjak melewati batas kepunahan ilahi. Berbatasan dengan wilayah alam terbatas ilahi. Bab 31, Bab 2151, Nyanyian Bulan Bagian 5. Para penonton membeku karena ngeri. Intensitas pertempuran ini menyaingi pertarungan Meng Jianyuan melawan Long Hui.
Udara bergetar karena kekuatan Dian Jiushi. Aura keemasannya membelokkan ruang di sekitarnya seperti bintang di ambang kehancuran. Niat membunuhnya membara seperti api liar, meresap ke tulang-tulang setiap orang yang hadir. Suhu turun, tetapi itu bukan karena rasa takut, itu karena tekanan yang menyesakan dari kekuatannya yang tak terkendali. Bahkan para Divine Regent yang tetap tenang sepanjang pertempuran tampak tegang. Dia benar-benar kehilangan kendali, gumam Boundless Divine Regent. Alisnya berkerut dalam, ekspresinya tidak terbaca. Di pihak Eternal Knight, salah satu tetua akhirnya memecah kesunyiannya, suaranya meninggi karena panik. Ini hentikan ini. Hentikan pertandingan ini. Matanya terpaku pada siluet emas Dian Jiushi yang melesat ke arah Shen Wei seperti inkarnasi pembalasan ilahi. Dian Jiushi tidak lagi hanya berusaha untuk menang. Ia berusaha membunuhnya. Di atas medan perang, tubuh Shen Wei yang kelelahan nyaris tidak bisa bertahan. Tungkai-tungkainya menjerit kesakitan, menolak untuk patuh. Penglihatannya goyah, tepinya menggelap, dunia menjadi kabur. Namun, ia tetap bisa melihatnya. Komet emas penghancur melesat lurus ke arahnya. Cakar mengerikan yang ditempa dari amukan surga siap mencabik-cabiknya. Napasnya tersendat. Namun, meskipun kelelahan mengancam akan melahapnya, ia tidak ragu-ragu. Darah mengalir dari bibirnya, rasa besi kental di lidahnya. Dengan sisa-sisa kekuatannya yang terakhir, ia meludahkan seteguk kebilah pedang dalam genggamannya. Saat darahnya menyentuh pedang, screech! Pisau itu bergetar hebat, merong hidup dengan kekuatan ilahi. Wilayah ilahi Pilon Ungu, yang mulai runtuh karena kelelahannya, stabil dalam sekejap. Bulan di langit bersinar lebih terang, seolah terbangun oleh pengorbanan darah. Kekuatan wilayah itu melonjak, menyelimutinya sekali lagi, memperkuat kekuatannya melampaui batasnya. Pisau di tangannya berdenyut, menanggapi keinginannya. Tatapan Shen Wei menajam. Tubuhnya, yang didera rasa sakit, menolak untuk goyah. Dengan satu napas terakhir, dia melesat ke bawah. Seberkas cahaya ungu melawan api neraka emas yang melesat ke arahnya. Medan perang meletus menjadi kehancuran murni, ruang yang hancur dan kekosongan yang pecah, dikonsumsi oleh tabrakan kekuatan absolut yang tak henti-hentinya. Dian Jiushi bangkit seperti inkarnasi murka ilahi. Telapak tangannya yang keemasan bermutasi menjadi cakar mengerikan penghancur murni. Kehadirannya memutarbalikkan langit, membelokkan medan perang saat auranya melonjak melampaui batasnya. Roar! Raungan buas meletus dari tenggorokannya, bukan lagi suara manusia, melainkan suara binatang buas. Cakar emasnya yang mengerikan, berdenyut dengan kekuatan yang tak terduga, merobek kekosongan, berbenturan dengan pedang cahaya bulan ilahi Shen Wei. Hilang sudah kelembutannya. Hilang sudah senyumnya. Hilang sudah kedok yang dikenakannya di hadapan dunia. Yang tersisa hanyalah seekor binatang buas. Dian Jiushi, sang manusia, pada saat ini tidak ada lagi. Di kejauhan, para dewa yang berkumpul mengamati pertempuran dengan mata hikmat. Pandangan ilahi mereka menembus kekacauan. Vena itu telah menguasainya sepenuhnya, gumam seseorang, suaranya berat karena menyadari sesuatu. Kebenaran itu tidak dapat disangkal. Ini bukan lagi Dian Jiushi yang melawan Shen Wei, ini adalah Vena ilahi dari amarah besar itu sendiri. Tak terkendali. Tak terkendali. Tak kenal ampun. Cakar emas kegilaan merobek medan perang dengan kekuatan yang mengerikan, sementara pedang cahaya bulan ilahi berjuang untuk menjaga cahayanya tetap hidup. Langit bergetar saat kehancuran purba berbenturan dengan keilahian surgawi. Bomomo! Gelombang kejut berdesir di langit, mencabik-cabik sisa-sisa medan perang. Ruang retak, terfragmentasi,
dan runtuh saat kekuatan luar biasa dari kedua petarung melahap daratan itu sendiri. Pada akhirnya, dia kehilangan kendali. Ya, gumam Raja Abyssal pelan, tatapannya terkunci pada medan perang. Nada suaranya tidak terkejut atau kecewa, hanya acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah menduga hasil ini sejak awal. Sebagai satu-satunya pemilik fisik amarah besar dan pencipta ras Dewa Amarah, dia memahami kedalamannya lebih baik daripada siapapun. Tidak seperti Dian Jiushi, dia tidak akan pernah kehilangan dirinya karena kekuatan itu. Kendalinya mutlak. Fisiknya, meskipun sifatnya liar dan meledak-ledak, tidak lebih dari perpanjangan dari keinginannya. Tapi Dian Jiushi? Dian Jiushi berbeda. Dia tidak memiliki fisik penuh, hanya satu urat amarah besar, hanya sebagian kecil dari kekuatan sejati. Namun bahkan tanda kecil ini, jejak kekuatan kuno yang tidak penting ini, membawa kekuatan yang melampaui kemampuannya untuk dikendalikan setelah sepenuhnya terbangun. Kekuatan yang melampaui kemampuan seseorang untuk digunakan tidak lebih dari pisau bermata dua. Ketika dijinakkan, ia memberikan kekuatan yang tak tertandingi, tetapi jika seseorang berani menggunakannya melampaui batas mereka, ia akan melahap mereka sama kejamnya seperti yang ia lakukan pada musuh mereka. Dan sekarang, Dian Jiushi telah melewati ambang itu. Roar! Sebuah lolongan buas meletus dari Dian Jiushi, mengguncang langit dan bumi. Tidak, itu bukan suaranya. Itu adalah suara urat nadi itu sendiri. Kekuatan kuno di dalam dirinya telah sepenuhnya terbangun, menguasai pikiran, tubuh, dan jiwanya. Ia bukan lagi Dian Jiushi, putra ilahi dari kerajaan ilahi tanpa batas. Ia hanyalah wadah bagi amarah yang sekarang melahapnya. Medan perang bergetar di bawah beban kekuatannya saat cakar emasnya yang mengerikan menebas bilah ungu cemerlang milik Shen Wei. Boom! Sebuah ledakan ilahi meletus di antara mereka, mencabik-cabik ruang. Riak energi melahap medan perang, membuat puing-puing beterbangan ke langit seperti bintang-bintang yang tersebar di kehampaan. Dari tribun penonton, para dewa, bupati ilahi, dan imam besar menyaksikan dalam keheningan yang menegangkan. Tak seorang pun dari mereka berbicara, tetapi beban pikiran mereka terlihat dalam ekspresi mereka. Jika dia terus seperti ini, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Tidak! Mereka berdua, satu tubuh, pikiran, dan jiwa dikonsumsi oleh amarah. Itu akan memakannya sampai tidak ada yang tersisa. Yang lain terus-menerus memuntahkan esensi darahnya untuk mengimbangi monster yang mengamuk di depannya. Dia juga tidak akan punya apa-apa lagi jika terus seperti ini. Pada saat itu, cakar emas Dian Jiushi dan pedang ungu Shen Wei bertemu sekali lagi, dan medan perang diliputi kekacauan. Boom! Ledakan yang memekakkan telinga meletus di seluruh medan perang. Roar! Transformasi Dian Jiushi semakin cepat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bukan hanya tangannya saja, seluruh tubuhnya kini bermutasi, bergeser di bawah pengaruh vena amarah besar yang telah bangkit. Pola kuno dan urat emas meluas di sekujur tubuhnya, bersinar seperti api yang meleleh. Kulitnya retak saat sisik-sisik, tebal dan tak tertembus, muncul menggantikannya. Pupil matanya yang dulunya manusia mengerut menjadi celah sempit seperti naga, dan wajahnya berubah dalam campuran antara penderitaan dan kegembiraan. Auranya meledak. Boom! Jaringan ruang angkasa mulai retak di bawah kekuatan kehadirannya. Arena pertempuran, yang diperkuat oleh material ilahi terkuat, bergetar hebat, retakan menyebar ke segala arah. Ini adalah kekuatan vena amarah besar yang dilepaskan sepenuhnya saat kekuatan Dian Jiushi meningkat lebih tinggi. Dari atas, para bupati ilahi dan imam besar yang berkumpul menyaksikan dalam keheningan yang suram. Namun, saat kekuatannya melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, harga yang harus dibayar untuk menggunakannya juga sama beratnya.
sepotong demi sepotong, jiwanya dilahap habis. Setiap napas, setiap detak jantung, setiap ons kekuatan yang dilepaskannya harus dibayar dengan harga yang mahal, harga yang harus dibayar untuk eksistensinya. Amarah besar bukanlah sebuah anugerah, itu adalah kutukan yang menuntut segalanya sebagai balasan atas kekuatan yang diberikannya. Dia hancur berantakan. Para tetua kerajaan ilahi tak terbatas tersentak, suara mereka dipenuhi dengan campuran kekhawatiran dan ketakutan. Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Bupati ilahi tak terbatas, Dian Rahu, mengepalkan tinjunya, tatapan tajamnya menatap tajam ke arah putranya. Napas Shen Wei tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan cepat. Bahkan dengan pikirannya yang sekuat baja, tekanan yang berasal dari Dian Jiuxi yang telah berubah memaksanya untuk mundur, nalurinya berteriak padanya bahwa ini bukan lagi pertempuran, tetapi pertarungan untuk bertahan hidup. Tatapan ungunya sedikit bergetar saat dia mengamatinya. Kekuatannya telah mencapai puncak alam terbatas ilahi tingkat 1. Ini bukan kekuatan yang bisa dilawannya. Di seberang medan perang, ekspresi kepala pendeta menjadi gelap, mata tuanya terpaku pada transformasi mengerikan Dian Jiuxi. Putra ilahi yang dulunya bangga dari kerajaan ilahi tanpa batas telah kehilangan hampir semua kemiripan manusia. Tubuhnya telah menjadi kekejian dari sisik dan otot, bentuk yang menyerupai manusia dan binatang, sayap kecil seperti naga juga terbentuk di belakang punggungnya. Bisikan dalam menyebar di antara para bupati ilahi dan pendeta tinggi yang menonton. Naga Teng. Bentuk asli dari vena amarah besar. Roa ararar. Raungan Dian Jiuxi menghancurkan ruang di sekitarnya. Gelombang kejut beriak keluar. Mulutnya menganga, memperlihatkan deretan gigi setajam silet. Taringnya meneteskan energi keemasan seolah siap mencabik daging dari tulang. Matanya, yang dulu dipenuhi kesombongan, telah berubah menjadi kekosongan kegilaan murni. Lengannya yang dulunya manusia kini ditutupi sisik emas tebal, tangannya berubah menjadi cakar besar yang berdenyut dengan energi ilahi yang tak terbatas. Bupati ilahi yang tak terbatas, Dian Rahu, berdiri, tinjunya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memucat. Di tribun, seluruh tubuh Yun Che menegang. King Yue, roar. Wujud mengerikan Dian Jiuxi melengkung ke belakang, dadanya yang besar dan bersisik mengembang sebelum rahangnya yang bertaring menganga, melepaskan semburan api ilahi. Neraka emas itu melesat maju dengan kecepatan yang mengerikan, sebanding dengan serangan napas tetua naga Long Huoli sendiri. Panas yang membakar mencapai Shen Wei sebelum api itu mencapainya, gelombang kehancuran yang membelokkan ruang di sekitarnya. Tanpa ragu, Shen Wei memanggil setiap ons energinya yang tersisa, memanfaatkan sisa-sisa domain ilahi pilon ungu. Bulan ilahi yang pernah menerangi medan perang berkedip-kedip, lalu menghilang, hanya untuk muncul kembali di belakangnya. Kekuatannya mengalir ke dalam dirinya sebagai perisai pelindung dari cahaya ilahi. Penghalang ungu menyala menjadi hidup, dinding surgawi yang berkilauan di antara dirinya dan kehancuran. Namun, itu tidak cukup. Krak. Suara samar dan tidak menyenangkan bergema. Penghalang itu bergetar saat badai api menghantamnya. Tepinya bergetar seperti kaca rapuh yang dipukul oleh palu. Krak, krak, krak. Setiap retakan yang menyebar melintasi penghalang ilahi menusuk ke dalam hati mereka yang menonton. Tidak. Para tetua malam abadi menegang, jari-jari mereka berkedut saat mereka menekan naluri untuk campur tangan. Bahkan para bupati ilahi bulan dan bintang menggertakkan gigi mereka. Boom! Bulan ilahi, suar kekuatannya, bergetar di belakangnya. Cahayanya redup, bentuknya berkedip-kedip. Dan kemudian, bulan itu hancur. Cahaya ilahi runtuh ke dalam, menghilang ke dalam kehampaan. Dengan kehancurannya, Shen Wei tidak berdaya. Boom! Api emas menelannya. Aagah!
teriakan Shen Wei merobek arena, suara yang membuat merinding bahkan bagi para pejuang paling tangguh yang hadir. Sosoknya, yang dulu berseri-seri dan tak tersentuh, kini tenggelam dalam api. Qing Yue, teriak Yun Ce dalam hati saat ia bangkit dari tempat duduknya. Seluruh tubuhnya gemetar seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang hampir meledak. Gerakannya menarik perhatian banyak mata. Bahkan para bupati ilahi, imam besar, dan raja sendiri menoleh ke arahnya. Namun Yun Ce tidak peduli. Tangannya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya tersengal-sengal, energinya yang dalam bergejolak hebat di dalam tubuhnya. Pengekangan yang selama ini ia paksakan pada dirinya sendiri hampir hancur. Dan di saat berikutnya, Dian Juishi muncul kembali di hadapan Shen Wei saat api menghilang. Di hadapannya adalah sosok Shen Wei yang terbakar saat cakarnya yang mengerikan merobek udara saat ia mengayunkannya ke bawah dengan beban penuh kehancurannya. Mati! Dan pada saat itu, serangannya hanya beberapa inci dari menghancurkannya sepenuhnya. Boom! Dampaknya meletus seperti bencana ilahi. Aku khawatir pertempuran akan berakhir di sini. A melayang melalui medan perang, memotong kekacauan seperti angin sepoi-sepoi yang mudah. Pada saat-saat terakhir, sebuah sosok tunggal telah muncul di antara serangan Dian Jiushi yang turun dan Shen Wei. Dian Jiushi meraung dalam kemarahan yang tak terkendali. Cakar emasnya, yang penuh dengan kehancuran yang tak terkendali, terhenti di telapak tangan seorang pria tua. Dampak yang seharusnya membunuh Shen Wei. Kekuatan yang menimbulkan ketakutan di banyak hati. Bahkan tidak membuatnya bergeming. Tanpa beban, Komandan Abyss Knight muncul tanpa riak di angkasa. Tangannya terangkat dengan mudah menghentikan serangan mengerikan Dian Jiushi. Meskipun energi dahsyat bertabrakan di antara mereka, dia hanya menguap. Sepertinya Putri Dewa Shen Wei dan Putra Dewa Jiuzi tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan ini, kata Carefrey malas, sama sekali mengabaikan Jiushi yang mengamuk yang otot-ototnya tegang, urat-uratnya menonjol, berusaha keras untuk melewatinya. Tapi itu sia-sia. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang diberikan oleh nadi amarah besar kepadanya. Melawan kekuatan kultivasi Carefrey yang lebih tinggi, perjuangannya tidak lebih dari angin sepoi-sepoi melawan gunung yang tidak tergoyahkan. Carefrey memiringkan kepalanya ke arah Raja Abyssal dengan nada hormat. Yang mulia, semua orang menahan napas. Seluruh medan perang, yang dulunya dipenuhi dengan energi yang mengamuk, menjadi sunyi. Raja, yang duduk tinggi di atas, mengangguk sedikit. Itu saja yang dibutuhkan Carefrey. Bang! Dengan satu gerakan cepat dan mudah, Carefrey menjentikkan pergelangan tangannya dan memukul bagian belakang leher Dian Jiushi. Urek! Mata Dian Jiushi membelalak, pupil matanya yang marah membesar. Sebelum tubuhnya tersentak hebat sekali, lalu ambruk seperti boneka tak bernyawa. Pola kuno di dahinya perlahan memudar, tubuhnya kehilangan cahaya keemasannya saat wujudnya yang mengerikan berbalik. Kehadirannya yang dulu luar biasa, tidak lebih dari bisikan. Saat dia melayang ke dalam ketidaksadaran, wajahnya, yang telah dipelintir oleh amarah dan kegilaan, sekarang tampak tenang. Yah, begitulah. Carefrey menepukkan tangannya sekali, seolah-olah sedang membersihkan debu. Lalu, dengan senyum geli kecil, dia melihat ke arah penonton. Kedua peserta tidak bisa bertarung lagi. Untuk itu, pertandingan akan berakhir dengan tunggu. Suara lemah dan rapuh menembus keheningan. Sebelum Carefrey dapat mengumumkan hasilnya, sebuah suara, hampir seperti bisikan, berbicara. Namun semua orang mendengarnya. Aku belum kalah. Keheningan menyelimuti arena. Udara menjadi berat,
seolah-olah dunia itu sendiri menahan napas. Semua mata tertuju pada sosok yang terbakar di tengah reruntuhan. Shen Wei. Tubuhnya hangus, hancur tak dapat dikenali lagi, jubahnya yang dulunya sempurna berubah menjadi abu dan kain compang-camping menempel di tubuhnya. Kulitnya, yang dulu semurni cahaya bulan, kini rusak oleh luka bakar dan darah, napasnya tersengal-sengal dan tidak teratur. Namun, matanya masih terbakar. Bahkan saat tubuhnya bergetar hebat, nyaris tak mampu berdiri tegak, dia menolak untuk jatuh. Bahkan saat jiwanya bergetar di bawah beban kelelahan, dia berpegangan pada kesadaran dengan tekad yang kuat dan tak kenal lelah. Tangannya gemetar dan berdarah, mencengkeram pedangnya, ujungnya tertancap dalam di lantai arena yang retak. Senjata itu adalah satu-satunya yang membuatnya tetap berdiri. Seperti seorang pejuang di ambang kematian, sosoknya menyerupai pria lain yang pernah berdiri menantang kekuatan yang luar biasa. Yun Che. Ketika dia bertarung melawan Long Huoli, ketika dia menolak untuk berlutut, Shen Wei sekarang berdiri dengan cara yang sama. Tak menyerah. Tidak mau menyerah. Bahkan dalam kekalahan, dia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Shen Wei. Dari area tempat duduk malam abadi, para tetua menatap dalam keheningan yang tercengang. Beberapa orang memandang dengan bangga, yang lain dengan kesedihan yang mendalam, dan beberapa dengan penyesalan yang mendalam. Dian Rahu menyipitkan matanya, ekspresinya tidak terbaca. Dian Jiushi, transformasinya yang mengerikan memudar, tubuhnya babak belur dan tidak sadarkan diri, tidak dapat lagi melihat wanita yang menolak untuk jatuh di hadapannya. Dan di atas mereka semua, sang raja menyaksikan dengan tatapan yang tak terbaca. Pertandingan sudah berakhir, Carefrey akhirnya berkata, suaranya mengandung ketegasan dan kekaguman yang tenang. Dia juga menatap wanita muda yang terbakar namun tak patah semangat itu. Sebagian dirinya telah memutuskan untuk mengakhiri pertandingan sebagai seri, menyadari keadaan kedua peserta. Tetapi dia salah memahami niatnya. Dia pikir dia akan menyatakan kekalahannya. Dan bahkan sekarang, dalam keadaan ini, dia menolak untuk menerimanya. Carefrey mendesah. Gadis ini, dia bergumam pelan, matanya menggelap karena sesuatu yang mendekati rasa hormat. Dengan lambaian tangannya, kekuatan lembut menekan tubuh Shen Wei. Itu tidak melukainya. Itu tidak memaksanya jatuh. Itu hanya membawa beban kenyataan. Pertarungan telah berakhir. Dan tidak peduli seberapa besar tekad yang dimilikinya, tubuhnya telah mencapai batas absolutnya. Dengan vena amarah besar yang sepenuhnya melahap Dian Jiushi, itu bukan lagi pertarungan antara dua anak ilahi. Pada saat dia kehilangan dirinya karena kekuatan itu, dia telah kalah. Bukan dia yang bertarung lagi, tetapi vena itu sendiri. Raja Abyssal telah membiarkan pertarungan berlanjut hanya untuk menyaksikan kekuatan vena itu sepenuhnya. Itulah satu-satunya alasan Carefrey belum ikut campur. Tetapi sekarang, jiwa Dian Jiushi berada di ambang kehancuran total. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada yang tersisa darinya. Bahkan jika Carefrey tidak melakukan apapun, Dian Rahu, pemimpin ilahi akhir tanpa batas, akan turun tangan sendiri. Pertarungan telah lama diputuskan. Dengan pemahaman yang sempurna tentang situasi dan dekrit diam-diam raja yang bergema di dalam jiwanya, Carefrey menghembuskan napas dalam-dalam sebelum meninggikan suaranya sekali lagi. Kata-katanya mengandung otoritas absolut, diresapi dengan bobot penghakiman ilahi. Putri ilahi kerajaan ilahi malam abadi Shen Wei telah berjuang dengan gagah berani hingga napas terakhirnya. Meskipun kekuatannya tidak dapat menandingi nadi amarah besar, dia tetap sadar sampai akhir. Sementara putra ilahi Jiushi kehilangan dirinya sendiri karena kegilaan urat nadi itu. Oleh karena itu,
Pemenang pertempuran ini adalah kerajaan ilahi malam abadi.